Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya. Situasi maskulin. Insya Allah ini bisa 90% jadi nyata. Oke. Ada the moon, 3 of pentacles, the temperance, 6 of pentacles, ace of pentacles, the magician, and the 3 of cups. Dan di sini ada Queen of Swords dan the Four of Pentacles. Oke. Untuk maskulin, kayaknya kamu di sini memang masih berharap permainan kamu lancar terus ya. Terutama tentang perselingkuhannya kamu, ya entah itu secara kebebasan ataupun kepuasan dan kesenangan ya. Aku ngelihatnya, berharapnya seperti itu. Dan aku ngelihat memang kamu mencoba mencari jalan untuk mempertahankan itu. Bisa minta bantuan ke orang pintar juga ya, jadi pakai pelet juga, atau ada drama lagi, topeng ya, yang kamu buat dengan orang-orang yang kamu jalani. Dan aku ngeliatnya memang kamu ingin banget nih sukses lagi, ingin banget bahagia lagi, happy lagi dengan permainannya kamu, dengan kebahagiaannya kamu, dramanya kamu, terutama tentang triparty ya. Ini ya kamu anggap membawa keuntungan buat kamu gitu. Tapi ini stuck ya, stucknya karena ya feminim sudah mengambil keputusan, dan ini feminim memang mencoba mengendingkan trust issue ini ya, terutama dalam tripartinya ya. Dan ya aku ngeliatnya memang maskulin berharapnya sih ya fine aja, nggak ada masalah gitu, dan memiliki keuangan yang lebih baik lagi, bahkan juga mendapatkan koneksi dari segala sini gitu ya. Jadi menguntungkan lah gitu buat maskulinnya. Tapi yang aku lihat di sini malah feminimnya udah ngeblok ya. Jadi ibaratnya udah nggak mau lagi bermain drama lagi dengan maskulin dan juga karmik. Karena itu melelahkan ya. Dan feminim di sini juga sudah berani mengambil keputusan ya, dengan berkata jujur ya tentang situasinya, tentang keadaannya, bahkan juga berani menentang yang namanya triparty ya, menjujurkan ya tentang perasaannya. Kalau selama ini ya feminim menahan rasa marah, rasa bingung, rasa takut ya. Salah satunya takut karena ya pastinya kesehatan ya, bukan hanya keuangannya.
takut akan kesehatannya dan takut akan kebahagiaan keluarganya atau ya kedua masing-masing keluarga ya. Dan maskulin ini stuck dalam drama ya. Dan ini membuat maskulin ya mau nggak mau harus bertaruh lagi untuk mempertahankan tripartinya. Ya, ada salah satunya dengan berbagi lagi dengan yang lain, mencari target baru. Ya. Jadi maskulin mengikuti intuisinya, yaitu tetap melakukan dramanya ya dengan tipu muslihatnya, karena yang diinginkan adalah duniawi ya, duniawinya saja, bukan untuk ya akhirat, enggak, dalam sebuah hubungan kalau aku lihat, tapi yang dilihat adalah duniawinya saja. Jadi tidak menguntungkan buat orang lain secara ininya ya, secara jujurnya semuanya permainan. Oke. Makanya keblok ya. Maskulin ada rasa ketakutan apapun yang dia berikan, terutama janji manis ya tentang sebuah hubungan, ini akan menggantung dan keblok ya, karena terlalu banyak pilihan, terlalu banyak permainan, bahkan terlalu lama bermainnya, sehingga ya suatu saat juga orang akan menyadari gitu loh kalau itu tulus atau modus ya. Dan aku ngelihatnya memang feminim di sini sudah berani ya mengambil keputusan dalam langkah hidupnya untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri, terutama menghilingkan kehidupannya ya. Kita lihat. Oke. Maskulin. Kamu depression ya ketika feminim sudah menjujurkan perasaannya. Stres sebenarnya. Karena permainannya nggak bisa terus. Mau nggak mau ya harus ada yang ngalah. Dan kamu stres ketika feminim memutuskan ya mempertahankan karir, bahkan mempertahankan orang barunya ya. Ini membuat kamu menjadi dilema sendiri ya, terbunuh dengan permainan kamu sendiri. Dan di sini aku ngeliatnya memang maskulin coba untuk bisa belajar imbangi ya, untuk mengatasi terutama masalah keuangan dan koneksi. Karena yang dipertahankan oleh maskulin yaitu karir ya, atau keuangan ya, salah satunya dari orang ketiganya juga yang dijanjikan tentang keuangan besar atau karir yang baik, yang bagus gitu ya. Tapi permainannya ini penuh dengan kekacauan ya. Permainannya penuh dengan kekacauan dan akhirnya akan tersiksa sendiri. Tripartinya penuh dengan drama. The Queen of Swords, Four of Pentacles, the Knight of Cups, the World, Seven of Wands, Five of Cups, and the Ten of Swords.
Ya, kamu feminim berani untuk mengatakan ending terhadap kisah masa lalu kamu bersama maskulin ya. Dan kamu juga menjujurkan kalau kamu ingin mencari kehidupan baru. Ya, sebagian masih ada yang bersama karena salah satunya karena anak juga. Ini nggak bisa dilepaskan begitu saja karena ada kehidupan yang lain yang harus dipertahankan, yaitu anak. Ya. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini mencoba mencari jalan sih untuk bisa, ya salah satunya kembali ke kamu juga. Terus bisa mempertahankan permainannya, ya kesenangannya dia, karena dia orangnya narsis. Ya, dia kehilangan kestabilan hidup semenjak salah satunya berpisah dengan kamu ya. Jadi ya dia kehilangan kesuksesannya dia, kehilangan jabatan, sebagian ada yang kehilangan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Jadi energi auranya udah nggak begitu kuat ya setelah mengendingkan atau mengkhianati koneksi ini. Lambat laun ya maskulin menyadari, maka dia coba untuk bisa memperjuangkan kamu lagi nanti. Dan aku ngeliatnya memang maskulin mencoba belajar sabar ya untuk bisa kembali ke kamu juga. Jadi dia masih bertahan dengan orang barunya, salah satunya karena keuangan dan juga karir ya. Dan aku ngeliatnya maskulin di sini mencoba berbagi ya tentang kestabilan hidup karena anak juga. Jadi dia berusaha untuk berlaku adil. Salah satunya sebagian dengan feminim yang masih menikah ya, yang sudah punya anak, dia coba untuk bisa bertahan karena anak. Karena itu salah satunya cara untuk bisa tetap mempertahankan feminim ya. Dan juga karena karirnya dia tahu kalau feminim lah yang memberikan keberuntungan untuk dirinya. Di sini feminim juga sudah bisa berkata, bisa melawan, maksudnya berani melawan segala kegelapan ya. Jadi maskulin ini kalau aku lihat ya secara energi dia intuisinya tuh stuck ya, dan belum bisa sembuh total ya, belum bisa sembuh total ya. Ditambah lagi ya maskulinnya masih berkecimpung dalam triparty dan permainan. Jadi memang belum sepenuhnya ingin sadar gitu ya. Aku ngeliatnya masih dengan kepuasan diri sih. Belum mau berhenti aku ngeliatnya. Padahal ini udah menyakitkan loh.
tripartinya penuh dengan pengkhianatan, permainannya juga kacau balau, tapi tetap dia lakukan. Intuisinya dia stuck ya, karena dia obsesi dengan materi, dan materinya itu ya untuk kesenangan dia. Tuh. Page of Wands and the Seven of Pentacles. Tuh. Yang dia harapkan ya semuanya tentang materi ya guys. Ya kalau materinya buat berbagi sih di jalan Allah ya mungkin is okay gitu loh. Tapi ini enggak. Dia menanam harapan untuk sukses tuh untuk ya ibaratnya pengen show up gitu loh, ingin mamerin ke orang-orang, ini loh gue udah sukses loh, gue udah mampu loh. Jadi dia pengen tunjukin gitu loh kerja kerasnya dia selama ini. Padahal itu ada hasil doa dari kamu dan anak-anak ya. Tuh hasil doanya di masa lalu. Dia kecewa sendiri dengan apa yang dia bangun. Dia kecewa sendiri apa yang dia tanam. Makanya dia bingung. Ya bingung dengan tripartinya. Karena ya dramanya itu stuck. Gak ada kedamaian juga. Tapi tetap dia lakukan. Pada penuh dengan pengkhianatan loh guys. Tapi terus dia lakukan. Salah satunya karena pertahankan keuangan ya. Materi yang dia tuju. Tuh. Three of Pentacles. Tuh ya, dia ingin balik ke kamu. Dia merasa keberuntungannya tuh ada sama kamu gitu loh. Dan dia ngerasain sekarang. Dia kecewa dengan ya perjalanan yang dia tempuh saat ini, yang dia tanam. Tuh dia gelisah, stres, depression. Ya. Page of Wands, Seven of Pentacles, and Eight of Cups. Page of Cups, the Wheel of Fortune, and Nine of Swords. Stress, depression ini, merasa bersalah ya tentang perbuatan yang dia tanam ke kamu di masa lalu ya, karena sifat dia yang childish, kekanak-kanakan ya. Jadi ketika dia sukses, dia merasa itu hasil kerjanya dia sendiri. Padahal itu adalah hasil doanya kamu, ya, intuisinya kamu, ritualnya kamu, gitu loh. Ya, dia selalu memanfaatkan seseorang yang bisa membawa dia kesenangan, terutama dalam keuangan dan seksualitas. Tuh. Kecewa dia. Karena dia udah memanipulasi keberkahan dari perjalanan Twin Flames. Dia udah dikasih kesempatan, tapi terus saja dia lakukan. Sehingga kebahagiaan yang dia dapatkan sekarang itu nggak ada kebahagiaan yang sejati dan tulus. Semuanya penuh dengan drama, semuanya penuh dengan pengkhianatan. Tuh. Dia kehilangan momen indah dengan kamu karena skandalnya dia sendiri. Ya. Skandalnya dia merindukan kamu loh ini. Ini seseorang yang memegang ya kayak anak ya kayaknya. Kehilangan keberkahan, kehilangan kasih sayang. Tuh. Dia hidupnya pun gak tenang sebenarnya. Ya, gak tenang. Dia ngebayangin kamu. Apalagi kamu yang sudah menerima
ya hidup bersama dia bagaikan orang mati, dianggap enggak gitu loh, tapi ada status gitu. Kita lihat the Queen of Swords-nya ya. Tuh. Kamu coba untuk berlaku jujur ya, tegas. Ya semuanya udah ending. Atau kamu udah merasa hampa. Walaupun dipertahankan rumah tangga ini atau hubungan ini, ya semuanya hanya karena anak ya, ataupun ada keluarga yang masih menginginkan kalian bersama. Dan kamu merasa ya ini sudah perjalanan karma yang harus diselesaikan masing-masing tuh. Ketika kamu menjujurkan perasaan kamu, ini si maskulin ini mencoba ya berpikir lagi untuk kembali ke kamu. Tapi ini stuck ya. Hidupnya stuck. Karena si maskulin ini ingin kembali ke kamu, tapi ya tidak diizinkan oleh semesta. Tuh, nggak diizinkan. Itu sword. The Judgment. The Knight of Cups. Itu sword. Nggak diizinkan ya, dia stres ini. Karena ya semuanya udah berakhir, salah satunya yang sudah bercerai atau yang belum bercerai ya perasaan itu udah nggak ada lagi. Walaupun ada cinta tapi nggak sebesar seperti dulu gitu loh. Makanya dia mau pertahankan kehidupan baru atau mau kembali ke masa lalu. Ini bingung dia, semuanya dilema. Makanya ya udahlah, nggak apa-apa lah, triparty walaupun tersiksa gitu. Yang penting gue ada kebahagiaan di situlah gitu loh. Nggak mau pusing gitu, kata si maskulin tuh. Ada yang mempertahankan kamu karena salah satunya masih menikah dan anak tuh ya. Dan dia juga masih cinta sama kamu karena dia melihat kamu sabar, melihat kamu kuat, tegar. Sekarang dia teringat kamu, nggak nyaman ya. Nggak nyaman hidupnya walaupun berselingkuh dengan siapapun, tapi ya itu dia tersiksa. So maskulin, kamu ingin mempertahankan feminim karena kamu tahu feminim itu orangnya nerimaan ya. Tapi kayaknya ya semuanya akan terlambat juga gitu loh. Karena feminim sudah memutuskan mengikuti intuisinya, mengendingkan dramanya, coba untuk fokus meraih impiannya. Ya, bahkan coba untuk mengendingkan ya tentang kisah masa lalu ya. Tuh. Maskulin akan hidupnya sulit banget mencapai spiritualnya. Karena banyak masalah yang akan dia hadapi. Dan ini adalah tanggung jawabnya dia sendiri yang harus dia jalani. Ya. Dan ini adalah ya kalau dibilang kutukan ya iya. Karena kutukan dari perbuatan dia sendiri ya. Egonya dia. Aku ngelihatnya. Kita lihat Five of Cups-nya. Ini maskulin akan stuck dalam penyesalan dirinya ya. Bisa seumur hidup.
mau balik ke kamu juga dia masih jiwanya petualangan. Masih ingin menaklukkan siapapun yang dia inginkan. Maskulin ini masih ngebayangin rujuk lagi sama kamu loh, bahagia lagi sama kamu. Tapi dia bingung dengan keputusan dia sendiri ya. Ditambah lagi ya feminimnya sudah optimis meraih kehidupannya sendiri ya. Ini membuat maskulin coba untuk mengendalikan di bawah alam bawah sadar. Jadi ya perang ilmu dengan feminim. Dan di sini feminim sudah tegar, bahkan sudah fokus tentang spiritual ya. Ya, melawan segala energi negatif dengan kebaikan. Ini banyak serangan ya. Tapi jangan khawatir untuk feminim. Terus fokus dalam spiritualnya, jangan pernah putus, jangan pernah menyerah. Karena ini coba untuk mengganggu kamu, terutama fitnahan ya, dan juga ujiannya. Insya Allah ini kamu bisa mampu ngelewatin, aku ngelihatnya. Dan kamu bisa melawan bayangan-bayangan dari maskulin, entah itu secara spiritual ataupun secara visual ya, internet ya. Maskulin tersiksa karena ya kamu berfantasi bisa rujuk lagi dengan feminim ya. Kamu tersiksa, ingin rasanya sukseskan lagi. Kamu stalking si feminin ya. Di sini feminim sudah menerima tentang kamu gitu loh. Tapi kamunya ya maskulin mempermainkan ketulusannya si feminim, kebaikannya feminim ya. Makanya kamu masih mempertahankan dia, tapi ya nggak bisa. Kenapa kehidupan kamu jadi kacau dan nggak bisa move on akhirnya dari feminim? Ya karena di sini kamu masih mengejar hawa nafsumu. Tapi ternyata kebahagiaan yang kamu jalani dari hasil tripartisi dengan siapapun itu nggak membuat kamu bahagia. Ya. Malah membuat kamu tersiksa. Ya. Aku ngeliat di sini kamu coba untuk ya belajar berdamai dengan drama kamu dengan orang ketiga juga. Tapi sebenarnya ini nggak nyaman buat kamu. Kamu kecewa dengan perjalanan yang kamu tanam sendiri. Dan ini menyiksa kehidupan kamu. Ada rasa takut yang sangat dalam ya tentang karma kamu di masa lalu. Ini bisa sampai 7 tahun dan 7 turunan. Ya sesuai dari apa yang kamu tanam. Merindukan tentang feminim, iya kangen banget. Terutama memori indahnya. Kebersamaan. Ya, aku ngeliatnya. Kangen. Ya tapi gimana, feminimnya sudah menegaskan. Ya, untuk mengendingkan drama. Disitulah kamu ingin memulai kembali lagi dengan feminim. Dan kamu juga merasakan ketika feminim sudah berani mengambil keputusan, menjujurkan perasaan dia, ini dimulainya karma. Di sini aku ngeliat memang maskulin akan tersiksa ya,
ketakutan dan terikat dengan karmanya dia sendiri, terutama karma buruknya ini. Minimal nih bisa 3 tahun baru ya dia akan rasakan ya, 3 tahun atau 40 hari ya, minimal 3 bulan 3 tahun gitu ya, baru dia rasakan. Hai abang, bentar bang, maminya lagi kerja bang. Oke, kita lihat ya dengan oracle-nya. Bang, lo ganggu mak lo mulu bang. Dia ini Garfield nih, nggak bisa jauh dari aku guys. Pantatnya. Nah, duduk. Pintar. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Ini nggak bisa jauh dari aku ya. Kita lihat situasinya maskulin. Harmony, celebration. Udah, mamnya cium. Oke, dreams. Wow. Tadi aku udah bilang ya, dia akan nyerang kamu ataupun coba untuk komunikasi dengan kamu di alam bawah sadar, itu dengan mimpi ataupun telepati. New love. Divine guidance. Nature. Serenity. Emerging and romance. Blessing. Oke. Maskulin ini memang masih mencoba mencari yang baru karena ya dia pikir ada yang lebih baik dari kamu pastinya, kata dia. Tapi kan ternyata itu tidak semudah yang dia bayangkan ya. Dan ya dia selalu mencari kedamaian itu dengan cara ya berhayal mendapat pasangan baru terus atau kehidupan baru. Yang dia cari di sini tentang romantis aja ya. Jadi dia nggak mau tentang kesulitannya. Ya kalau kehidupan hanya untuk senang doang ya nggak bisa lah. Kita kan hidup di dunia itu bukan untuk senang, untuk membayar dosa-dosanya leluhur kita kan, gitu loh. Karena kita dilahirkan pun kan atas kesalahan ya tadinya ya, Nabi Adam gitu, memakan buah gitu ya. Nah kalau si maskulin ini nggak mau ya, jadi kalau dia lagi pengen bahagia ya dia coba untuk bersenang-senang ya dengan ya orang-orang sekelilingnya, terutama dia mencari orang baru yang membawa kemesraan buat dia ya. Situasinya dia tuh sebenarnya pengen damai
ya dia pengen merayakan gitu ya impian barunya dia, terutama dengan orang baru. Tapi ya hanya untuk sekedar seksualitasnya aja. Ya jadi kayak intinya gini loh, situasinya maskulin ketika dia mau cari kedamaian, ya ingin merasakan kehidupan seperti di dalam mimpi ya dengan cara ya melakukan hubungan intim di malam hari. Itu menurut dia bisa membawa dia bahagia sesaat sih. Kalau aku bilang hanya sesaat ya. Ya, ini sebagian dari maskulin ini akan bertemu seseorang di kayak di klub atau di bar atau di kafe. Ya. Ya, si maskulin ini. Kita lihat situasinya maskulin. Dia sakit hati ya. Dia terluka. Sebenarnya tersiksa juga tentang mencari kedamaian dirinya. Tapi dia tahu gitu loh. Dia harus ya menjalani rasa itu, tapi dia tutupi ya dengan cara mencari cinta baru setiap malamnya untuk nemani dia. Tuh. Jadi dia selalu merayakan kebahagiaannya dia tuh sebenarnya dari rasa sakit hatinya dia yang dia rahasiakan. Dia sakit hati, dia tersiksa sebenarnya, tapi dia rahasiakan ya selama ini. Ketika dia ingin komunikasi dengan kamu, ya dia hanya melalui dalam mimpi aja. Tuh. Dia dengan orang baru ini pun salah satunya ya tentang pekerjaan ya. Dan kedua ya memang ketemunya di tempat kerja atau kerjaan atau tentang barang ya orang barunya ini. Divine Guidance. Jadi memang sudah dituliskan oleh Tuhan juga gitu loh. Perjalanannya maskulin ketemu orang baru lagi dengan ini gitu. Ya semuanya sudah ada perjalanannya tuh di malam hari. Ini jangan-jangan maskulinnya pakai drugs nih. Feelingku ya. Dengan orang ketiganya pakai drugs ini. Ya untuk membawa kesenangan sesaat sih. Ada yang pakai drugs, ada yang memakai minuman. Ya, tapi kenapa feeling gue ke drugs ya kayaknya. Dia melihat kamu juga sebagai seseorang yang apa adanya gitu loh. Itu yang dia inginkan sebenarnya, tapi karena dia ego, yang dicari ya tentang hawa nafsu, cinta. Dia sama kamu sebenarnya udah bahagia. Dia membayangkan bercinta tuh sama kamu juga gitu loh. Walaupun dia dengan orang lain gitu ya. Tuh. Tapi kehalangnya ya bisa dengan drugs. Dia sudah keenakan dengan hidupnya. Ya kehidupan kesenangan sesaat. Nggak ada pernikahan ya di sini ya. Walaupun ada pernikahan juga, ya ada pernikahan juga nih di sini. Tapi ya tidak dengan tulus. Ini juga karena ada yang naruh barang juga ya, kayak pelet, gendam, teluh gitu ya. Tuh. Yang dicari itu memang tentang seksualitas aja ya pastinya. Dan maskulin ini banyak bohongnya, aku lihat. Ya. Banyak bohongnya dan ya dia sering jalan sama teman-temannya. Ya. Temannya juga gak suka kalau dia maksudnya berumah tangga secara serius gitu. Karena gak bisa diajak senang-senang. Aku ngelihatnya.
Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.